Sugeng dalu poro pamiarso, wartos mingguan saking wilayah Banyumas Raya, sampun karangkum khusus kanggem poro pamiarso Satelit TV. Kalian kulo, Mugi Haryadi, kita wiwiti warta sepekan dinten meniko. Warta sepekan dinten meniko, kawiwitan informasi hukum lan kriminal, saking Cilacap, pabrik kayu kobongan rugi miliaran, saking Purbalingga, Polres Purbalingga, gelar reka ulang Rojopati ing Desa Kejobong. Teksi saking Purbalingga, Polres Purbalingga nangkep kali tersangka penyalahgunaan narkoba. Wondene saking Bobotsari, Polsek nangkep maling handphone. Sumonggo informasi candakipun kita midah ngetaken. Inilah pabrik kayu milik salah satu warga di Majenang, Cilacap. Pabrik ini alami kebakaran pada Kamis malam. Kobaran api dan asap tebal mengepul di atas pabrik membuat warga sekitar panik. Karena banyaknya material yang mudah terbakar, dengan sekejap si jago merah melalap seluruh bangunan dan material kayu yang ada di dalamnya. Menurut keterangan saksi, kebakaran diduga adanya konsleting listrik di salah satu ruangan pabrik pengolahan kayu tersebut. Warga bersama TNI Polri berusaha memadamkan api, serta petugas juga menerjunkan 4 unit mobil pemadam kebakaran milik Pemda Cilacap, dibantu dari Pemda Kota Banjar, Jawa Barat. Beruntung dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Pasalnya seluruh olahan kayu siap impor ludes terbakar. Dari Cilacap, Ulul Asmi, Satelit TV mewartakan. Beginilah saat Polres Purbalingga melakukan rekonstruksi pembunuhan yang terjadi di Desa Kejobong. Pada rekonstruksi tersebut, puluhan petugas dari Polsek Kejobong dan Polres Purbalingga diterjunkan untuk mengamankan lokasi tempat kejadian perkara di sumber mata air yang berada jauh dari pemukiman penduduk. Dari hasil penyidikan, Polres Purbalingga berhasil mengungkap serta menetapkan IS 45 tahun sebagai tersangka pembunuhan terhadap tetangganya sendiri berinisial SS 45 tahun. Pembunuhan diduga terjadi karena sakit hati, sehingga tersangka tega menghabisi tetangganya sendiri. Dalam rekonstruksi, ada 30 adegan yang dilakukan terkait kejadian tersebut. Menurut Kasat Reskrim, dari hasil rekonstruksi diketahui setelah menganiaya, tersangka sempat memperkosa korban dalam kondisi tidak sadarkan diri. Setelah itu, tersangka meninggalkan korban di kebun yang dipenuhi tanaman liar. Dari Purbalingga, Tarnowo, Satelit TV mewartakan. Beginilah kedua tersangka pengguna narkoba yakni Andrianto dan Sugianto yang diamankan Satuan Reserse Narkoba Polres Purbalingga dari Desa Padamara, Kecamatan Padamara, Purbalingga. Kedua tersangka yang diamankan petugas merupakan pemudik yang baru pulang dan menjadi pengguna narkoba golongan 1. Dari tangan para tersangka, petugas juga mengamankan barang bukti seperti 2 linting ulangi. Dari tangan para tersangka, petugas juga mengamankan barang bukti seperti 2 linting tembakau gorila, handphone, dan bungkus rokok. Wakapolres Purbalingga saat pers rilis mengatakan kedua tersangka diamankan petugas berdasarkan informasi dari masyarakat terkait tindak penyalahgunaan narkoba. Hingga kini kedua tersangka masih menjalani pemeriksaan petugas Satres Narkoba untuk mengembangkan kasus lebih lanjut. Atas perbuatannya, kedua tersangka akan dijerat pasal 112 ayat 1 subsidiar pasal 114 ayat 1 subsidiar pasal 111 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dari Purbalingga, Tarnowo, Satelit TV mewartakan. Beginilah saat Irwan Gunawan alias Iwan, 21 tahun, tersangka pencurian handphone diamankan petugas Polsek Bobotsari, Purbalingga. Tersangka yang merupakan warga Desa Serayu, Karanganyar, Kecamatan Rebet, diamankan petugas karena kedapatan mencuri handphone di rice mill Desa Tlagayasa, Kecamatan Bobotsari. Dari pemeriksaan sejumlah saksi, kemudian petugas Polsek Bobotsari melakukan penyelidikan. Wakapolres Purbalingga mengatakan petugas kemudian memancing tersangka dengan menyamar sebagai pembeli handphone. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan barang bukti berupa handphone. Atas perbuatannya, tersangka akan dijerat pasal 362 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun penjara. Dari Purbalingga, Tarnowo, Satelit TV mewartakan. Pawarto sosial, ekonomi, lan politik badhe kita wiwiti sakedap malih tetap ing warta sepekan. Matur suwun, tesis sesarengan kalian warta sepekan. Pawarto salajengipun seputar sosial, ekonomi, lan politik saking Banjarnegara.
masyarakat Desa Duren sekedap malih saged nikmati mergi ingkang alus. Saking Cilacap, Bupati ngresmiaken gedung ARSUD. Saking Banyumas, Yonif 405 SK silaturahmi Ponpes. Saking Cilacap, Begawe Negeri katuntut makaryo ingkang sae. Informasi jangepipun kita midhangetaken. Bupati Banjarnegara, Budi Sarwono didampingi Dandim 0704 Banjarnegara dan Kapolsek Pagedongan secara langsung meninjau kondisi jalan yang rusak di Desa Duren, Kecamatan Pagedongan. Bupati Banjarnegara menyempatkan diri untuk berdialog dengan masyarakat setempat untuk mencari tahu kebutuhan dasar lain selain jalan. Di sela-sela tinjauannya, Budi Sarwono, Bupati Banjarnegara mengatakan, selama ini masyarakat Banjarnegara masih ada yang belum menikmati jalan yang benar, yaitu di Desa Duren. Untuk ruas jalan yang menghubungkan Desa Duren ke Bondalem tahun ini akan segera diperbaiki dengan menggunakan anggaran APBD tahun 2019 yang kurang lebih menelan biaya 5 miliar rupiah. Jalan ini akan dikerjakan dengan konstruksi rigid beton supaya kuat dan tahan lama karena banyak kondisi tanah di Desa Duren yang labil. Ditargetkan tahun ini jalan Desa Duren sudah selesai dikerjakan. Dari Banjarnegara, Inung Trian, Satelit TV mewartakan. Bupati Cilacap Tato Suwarto Pamuji beserta jajaran pejabat meresmikan penggunaan gedung A Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap. Gedung ini dibangun dengan dana APBD dan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD dengan total anggaran sekitar 43,6 miliar rupiah. Pembangunan gedung ini dibagi menjadi 2 tahap, yakni pada tahun 2017 dan 2018. Gedung A ini difungsikan sebagai kantor pelayanan dan unit kerja yang meliputi instalasi rawat jalan, diantaranya klinik kandungan, ortopedi, saraf, dan gigi. Serta pada lantai 2 digunakan untuk klinik penyakit dalam, bedah, kulit, mata, urologi, psikologi, psikiatri, MCU, THT, dan anak. Pada kesempatan ini, Bupati juga melakukan groundbreaking terhadap pembangunan gedung BRSUD yang dianggarkan senilai 28,1 miliar rupiah dialokasikan dari dana alokasi khusus atau DAK, APBN, APBD, dan BLUD tahun 2019. Menurut Bupati, pengembangan dan pembangunan RSUD ini sebagai wujud implementasi Bangga Bangun Desa dengan melakukan perbaikan pelayanan kepada masyarakat terutama pilar kesehatan, serta berharap agar status RSUD Cilacap sebagai rumah sakit dengan akreditasi paripurna benar-benar terwujud dan terimplementasikan dalam pelayanan yang diberikan. Gedung B akan digunakan untuk pelayanan IGD, ruang HCU, radiologi, laboratorium, dan rawat inap. Pembangunannya ditangani PT Krakatau Indah Purwokerto dan pekerjaan pengawasan oleh PT Marga Sarana Bumi Bandung dengan waktu pelaksanaan selama 210 hari kalender dan ditarget selesai pada 1 Desember 2019. Dari Cilacap, Ulul Asmi, Satelit TV mewartakan. Puluhan personel Batalion Infanteri 405 SK menggelar acara rutin olahraga bersama. Ini merupakan acara rutin yang digelar Yonif 405 setiap hari Jumat. Namun, ada yang berbeda pada Jumat kali ini. Tak hanya berolahraga bersama, Yonif 405 SK juga menggelar bakti sosial. Wujud bakti sosial Yonif 405 SK dengan ikut membantu pembangunan pondok pesantren Al-Falah Jatilawang. Tak hanya itu, Yonif 405 juga berkesempatan untuk berbagi dengan membagikan sembako ke ponpes tersebut. Dan Yonif 405 Mayor Infanteri Ihsan Agus Widyowibowo mengatakan, kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan Yonif setiap hari Jumat. Kegiatan ini bertujuan untuk kesehatan personil Yonif 405 SK baik lahir dengan berolahraga dan batin dengan saling berbagi. Dari Banyumas, Damar Nurani, Satelit TV mewartakan. Pegawai aparatur sipil negara Kabupaten Cilacap didorong bekerja melayani masyarakat dengan bersih dan tertib. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Syamsul Aulia Rahman saat melaksanakan pembinaan kepada ASN di Kecamatan Cilacap Tengah. Dihadiri oleh Sekda Cilacap Farid Ma'ruf, Kepala Dinas, Camat, Lurah, dan seluruh ASN yang ada di Cilacap Tengah. Pembinaan ASN ini dilakukan di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Cilacap secara bergantian. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan arahan dan masukan serta motivasi ASN dalam bekerja lebih bersih
dan tertib untuk melayani masyarakat dengan baik. Selain menyampaikan program kegiatan pemerintah daerah, pada kesempatan tersebut juga dimanfaatkan untuk menampung aspirasi para ASN di masing-masing daerah. Wakil Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rahman menghimbau kepada seluruh ASN agar fokus bekerja, bersih, dan tertib administrasi untuk membangun Cilacap lebih baik lagi. Sekretaris Daerah Cilacap Farid Ma'ruf menambahkan bahwa penghargaan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP yang telah diraih beberapa tahun terakhir perlu dipertahankan, serta catatan yang ada bisa diperbaiki. Selain itu, melalui kegiatan ini seluruh permasalahan yang muncul bisa diselesaikan secara seksama dengan baik, sehingga program kerja bisa berjalan dengan lancar sesuai target yang telah ditentukan. Dari Cilacap, Ulul Asmi, Satelit TV mewartakan. Pawartos inovatif lan kreatif badhe kita wiwiti sekedap malih tetep ing warta sepekan. Matur suwun, tesis sarengan kalian wartos sepekan. Pawartos salajengipun seputar inovatif lan kreatif. Saking Banjarnegara, area persawahan kadadosaken taman bunga kados wonten negeri Walanda. Tesis saking Banjarnegara, TRMS 35 nggadahi wahana enggal. Saking Purbalingga, siswa-siswi TK silaturahmi Polres ngenalaken profesi polisi. Saking Banyumas, nikmati jajanan lawas teng pasar pinggir alas Baturaden. Informasi jangkepipun kita midhangetaken. Beginilah lokasi taman bunga yang ada di Desa Gumiwang, Banjarnegara. Area jalan yang dulunya hamparan sawah saat ini disulap menjadi taman bunga yang unik dan cantik. Warga mengubah area hamparan persawahan ini dengan ditanam bunga warna-warni. Lokasi tersebut saat ini banyak diburu warga, terutama pada saat liburan maupun akhir pekan, untuk menjadi tempat ajang selfie. Pengunjung yang datang tak hanya wisatawan lokal. Para pelancong dari luar daerah juga menjadikan area lokasi taman bunga ini menjadi rest area, karena lokasinya berada persis di tepi jalan jalur tengah Banjarnegara, Semarang. Yang unik, warga juga membuat kincir angin raksasa dari kayu yang membuat lokasi mirip dengan kebun bunga yang ada di negeri kincir angin Belanda. Dengan dilakukan pengecatan dan penanaman beragam jenis bunga warna-warni, taman ini terlihat begitu cantik dan menarik. Penggarapan dan pembenahan area ini masih terus dilakukan. Lokasi ini cukup ramai dikunjungi warga dan pengguna jalan, terutama saat akhir pekan. Tiket masuk ke lokasi ini pun cukup terjangkau, hanya Rp10.000. Nah, Anda yang melintas di jalur tengah tak ada salahnya mampir ke Taman Bunga Gumiwang untuk istirahat dan berfoto selfie di segarnya Taman Bunga Alam nan warna-warni. Dari Banjarnegara, Inung Trian, Satelit TV mewartakan. Jika ke Banjarnegara, jangan lupa untuk berkunjung ke Taman Marga Satwa Seruling Mas. Selain tempat konservasi para satwa, Seruling Mas juga mempunyai tempat atau wahana bagi keluarga, yakni bioskop 3 dimensi. Pada tahun ini di Taman Rekreasi Marga Satwa Seruling Mas, Banjarnegara, pengunjung tidak hanya melihat satwa, karena pengunjung juga bisa mengenal lebih banyak jenis satwa melalui wahana bioskop 3 dimensi atau 3D. Pengunjung bisa menonton berbagai jenis satwa baik di hutan maupun di laut. Selain mengenalkan jenis-jenis satwa, diharapkan pengunjung bisa tergugah untuk peduli terhadap lingkungan. Sebab dengan kerusakan lingkungan akan mengancam habitat satwa. Bioskop ini bisa menampung 50 pengunjung sekali tayang. Dengan biaya satu orangnya hanya Rp10.000. Selain ada wahana bioskop 3D, Kebun Binatang Seruling Mas sebagai tempat wisata di Banjarnegara juga ada penambahan satwa 2 ekor harimau benggala. Harimau ini didatangkan dari Taman Marga Satwa Semarang. Dari Banjarnegara, Inung Trian, Satelit TV mewartakan. Beginilah saat puluhan anak Taman Kanak-kanak Pertiwi Purbalingga mendatangi Mapolres Purbalingga. Kedatangan mereka disambut dengan gembira oleh Kapolres Purbalingga AKBP Holilur Rohman bersama Kasatlantas AKP SS Udiono. Pada kesempatan tersebut, Kapolres Purbalingga mengenalkan tentang profesi polisi kepada anak-anak. Selain itu, anak-anak juga diajak ke ruang kerja Kapolres. Langkah ini dilakukan agar mereka tidak takut terhadap polisi. Selain mengenalkan profesi polisi sejak dini, Kapolres Purbalingga juga mengajak anak-anak untuk minum susu bersama. Bahkan mereka juga diajak keliling ke seluruh ruangan yang ada di Mapolres Purbalingga untuk mengenal lebih dekat dengan berbagai satuan yang ada dalam profesi polisi.
Dari Purbalingga, Tarnowo, Satelit TV mewartakan. Ketika memasuki area dalam pasar pinggir alas ini, Anda akan disambut oleh senyum hangat pria dan wanita yang mengenakan beskap dan jarit. Di beberapa tempat terlihat tampah terpasang, lengkap dengan tulisan-tulisan yang menghibur. Di sudut-sudut pasar juga disediakan hiasan untuk bersuah foto, sehingga Anda bisa mengabadikan momen dengan keluarga. Pasar ini menyajikan jajanannya sebagian besar menggunakan perkakas dari tanah liat, sehingga menambah lengkap kesan klasik tempo dulu. Uniknya, sebelum membeli makanan, minuman, dan cenderamata yang dijual, Anda harus menukarkan uang Anda. Karena pasar ini hanya menerima transaksi pembayaran dengan menggunakan kepeng atau uang yang terbuat dari batok kelapa. Satu keping uang kepeng 2 sen setara dengan Rp2.000. Ide untuk membuat pasar ini dilatar belakangi keinginan untuk memberdayakan masyarakat desa. Setelah berdiskusi dengan sejumlah pelaku wisata, akhirnya lahan milik Sudiro seluas 3.000 meter persegi dimanfaatkan untuk membuat pasar tradisional. Di sini tersedia 80 lapak yang berisi stand makanan dan 10 stand untuk souvenir. Para pedagang menjual lebih dari 100 jenis makanan tradisional, mulai dari jajanan pasar, minuman tradisional, dan makanan khas zaman kuno. Pasar tradisional ini akan buka setiap hari Sabtu dan Minggu serta hari libur nasional. Waktu operasional mulai pukul 6 pagi hingga 5 sore. Sambil makan, pengunjung juga disuguhi hiburan musik tradisi seperti kentongan dan calo. Dari Banyumas, Damar Nurani, Satelit TV mewartakan.